Selamat datang kembali di channel M2 Rival. Pada tahun 1941, saat Perang Dunia Kedua yang semakin memanas, Jerman mulai melancarkan serangan menuju timur, tepatnya mengarah ke Uni Soviet. Jerman mulai melebarkan kekuasaannya sesaat setelah menginvasi Eropa Barat. Uni Soviet bisa dibilang nyaris putus asa menghadapi serangan Jerman, apalagi Uni Soviet tak mempunyai senjata anti-tank yang efektif. Sebaliknya, Jerman dapat menguasai medan perang dengan mudah berkat adanya tank Tiger yang dikenal menakutkan di masanya. Tapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ke channel M2 Rival dan tekan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Berbagai upaya telah dilakukan Uni Soviet dalam menghadapi Jerman, hingga akhirnya di tengah keputusasaannya, Uni Soviet mendapatkan ide untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan Jerman dengan menggunakan anjing sebagai senjata anti-tank. Namun, Uni Soviet tidak serta-merta melakukannya. Anjing-anjing tersebut dilatih terlebih dahulu oleh militer untuk misi bunuh diri dengan cara memberikan bahan peledak yang diikat pada tubuh mereka. Hewan yang juga dikenal sebagai teman baik manusia ini kemudian dikorbankan dalam misi menghancurkan tank musuh. Walaupun mendapat kecaman dari aktivis perlindungan hewan, Uni Soviet berdalih bahwa anjing itu dikorbankan untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya. Ditambah lagi, Jerman bisa saja tiba di gerbang istana Kremlin yang tentu saja akan membahayakan negara komunis itu. Sebenarnya, Uni Soviet memang sudah melatih anjing untuk kepentingan militer jauh sebelum meletusnya Perang Patriotik Raya. Pada tahun 1924, Dewan Militer Uni Soviet menyetujui penggunaan anjing untuk keperluan militer yang mencakup berbagai tugas, seperti penyelamatan, pengiriman pertolongan pertama, komunikasi, melacak ranjau, membantu dalam pertempuran, mengangkut makanan, obat-obatan, dan prajurit yang terluka dengan kereta luncur, dan juga penghancuran target musuh. Untuk tujuan ini, sebuah sekolah pelatihan anjing khusus didirikan di Oblast Moskwa. 12 sekolah regional dibuka segera setelah itu. 3 diantaranya melatih anjing anti-tank. Tentara Merah saat itu tidak memiliki pelatih anjing khusus. Karena itu, mereka merekrut pemburu, polisi, atau bahkan pelatih sirkus. Beberapa ilmuwan hewan terkemuka juga terlibat untuk membantu mengatur program pelatihan berskala luas itu. Anjing jenis gembala Jerman disukai untuk program ini karena kemampuan fisik dan kemampuan pelatihan, tetapi ras lain juga tetap digunakan. Gagasan untuk menggunakan anjing sebagai ranjau bergerak dikembangkan pada tahun 1930-an. Anjing-anjing anti-tank dilatih untuk merangkak ke bawah tank musuh sambil membawa bahan peledak seberat 12 kg TNT yang diikat di tubuh mereka dengan sebuah tuas panjang yang akan memicu ledakan saat bersentuhan dengan target. Para anjing itu diajarkan cara merangkak di bawah tank. Selama latihan, mereka sengaja dibuat kelaparan selama beberapa hari. Potongan-potongan daging kemudian ditaruh di bawah tank latihan supaya mereka terbiasa berpikir bahwa makanan dapat ditemukan di bawah semua tank. Anjing anti-tank juga diajarkan agar tak takut pada artileri berat. Hewan itu dilatih merangkak di bawah bagian belakang tank untuk menghindari tembakan senapan mesin musuh. Kemudian pada tahun 1939, anjing itu diperkenalkan ke Tentara Merah dan mulai diuji cobakan pada pertempuran sebenarnya. Pada pertempuran perdana, anjing-anjing itu mulai dikerahkan pada pertempuran di dekat Moskwa. Namun serangan besar pertama mereka menjadi malapetaka karena tak ada perlindungan dari infanteri Uni Soviet. Akibatnya, tentara Jerman dengan mudah menembaki anjing-anjing tersebut. Selain itu, para pelatih membuat kesalahan taktis yang serius karena melatih para anjing dengan tank Uni Soviet yang bermesin diesel. Sehingga, hewan-hewan itu terbiasa dengan bau solar, sedangkan tank Jerman menggunakan bensin. Dengan demikian, anjing-anjing itu benar-benar kebingungan saat di medan perang. Ketika itu, sebanyak 212 ekor anjing dikerahkan beserta 199 pelatihnya. Walau dalam perang pertama mengalami kekalahan,
namun Uni Soviet tetap mengembangkan senjata anjing ini untuk melawan Jerman. Berbagai cara pelatihan pun telah diubah untuk menghadapi tank milik Jerman. Pada akhir 1941, lebih dari 1.000 anjing telah siap bertempur di garis depan, dan pada tahun berikutnya jumlah mereka melebihi 2.000 ekor. Pada tanggal 21 Juli 1942, anjing-anjing anti-tank membantu menentukan hasil pertempuran besar di dekat Taganrog di Laut Azov. Ketika 40 tank Jerman menghancurkan baterai senjata anti-tank dan mengganggu posisi Brigade Infanteri Angkatan Laut Uni Soviet. Kompi keempat anjing anti-tank adalah satu-satunya yang berada di antara pos komando dan Jerman. Secara bersamaan, sekitar 56 ekor anjing melancarkan serangan dan menghancurkan banyak tank musuh. Mereka tak hanya menghentikan serangan itu, tetapi juga memaksa Jerman untuk mundur dari medan perang. Selama pengepungan Leningrad, para anjing anti-tank tak hanya digunakan sebagai peledak tank dan pertahanan. Mereka juga lihai menembus skaut berduri dan melewati celah sempit untuk meledakkan beberapa bunker dan depot amunisi milik Jerman. Persenjataan Jerman tak bisa menyasar para anjing itu karena senapan mesin tak mampu menembak kawanan anjing karena pergerakannya yang cepat dan juga gesit. Berkat bantuan dari para anjing itu pula, pasukan infanteri Uni Soviet bisa mudah keluar dari kepungan tank Jerman yang dikenal ampuh pada masa perang. Unit tank Jerman seringkali juga harus menghentikan serangan ketika melihat batalion perusak tank dengan anjing di medan perang. Satu-satunya metode yang efektif untuk mencegah serangan seperti itu adalah dengan menggunakan pelontar api atau flamethrower. Dan seringkali ketika pasukan Jerman melancarkan serangan, mereka menembak semua anjing di sepanjang jalan. Tak hanya itu, pesawat-pesawat angkatan udara Jerman bahkan juga turut menembaki mereka. Pada pertengahan 1943, situasi di medan perang telah berubah. Tentara Merah Uni Soviet mulai menerima cukup banyak senjata anti-tank, dan para anjing ini pun dihentikan untuk menjalankan misi bunuh dirinya. Totalnya sekitar 304 tank musuh hancur selama peperangan karena anjing anti-tank. Pengorbanan mereka betul-betul mengubah jalan peperangan dan memberikan kontribusi besar terhadap kekalahan Jerman. Berkat kemenangan itu, anjing-anjing yang tersisa kemudian dilatih kembali untuk misi pendeteksian ranjau dan banyak yang bertahan sampai akhir perang. Tak hanya digunakan oleh Uni Soviet, tentara Jepang ternyata juga menerima sekitar 25.000 anjing dari sekutu mereka yaitu Jerman dan mengorganisasi beberapa sekolah pelatih anjing di Jepang dan di Nanjing, Cina. Pada tahun 1943, pasukan Amerika juga ikut turut mempertimbangkan menggunakan anjing bersenjata untuk menyerang benteng. Tujuannya agar seekor anjing menabrak bunker yang membawa bom, yang kemudian akan diledakkan dengan timer. Anjing-anjing yang disebut sebagai demolition wolves atau serigala pembongkaran itu diajarkan untuk lari ke bunker, memasukinya dan duduk sambil menunggu pemicu meledak. Setiap anjing membawa bom yang diikat di tubuhnya di kantong kanvas seperti metode yang diterapkan oleh Rusia. Namun program ini dihentikan pada tanggal 17 Desember 1943 karena masalah keamanan. Selama pelatihan, para anjing sering kembali ke pengirim tanpa memasuki bunker atau menunggu untuk jangka waktu yang telah dipersiapkan. Tentunya hal ini dikhawatirkan dalam pertempuran yang sebenarnya anjing akan banyak yang kembali karena ketakutan oleh tembakan musuh. Selain anjing, unta dan kucing ternyata juga ikut berperang mengusir tentara Jerman di tanah Soviet. Kucing sendiri di sisi lain memang tidak bertempur di garis depan. Meski begitu, kontribusi divisi hewan selama peperangan memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga share ke media sosial kalian. Salam M2 Rifle.